Baik, nama saya Novriana Sumarti, lahir di Cimahi ya, nggak jauh dari Bandung, 15 November 1970. Kemudian pendidikan saya di SD, SMP, SMA ya di Cimahi juga, SD di YPPK, LN Sarian, kemudian SMP Negeri 1 Cimahi, sedangkan SMA di Esman 2 Cimahi. Kalau kuliah ya di matematika angkatan 1990 ya. Mungkin dosen yang sekarang ada Pak Agus Yodi dan Pak Theo, itu mereka teman seangkatan saya. Oke, baik Bu. Mungkin saya lanjut. Mungkin Ibu Novri bisa ceritakan mengapa awalnya mengambil jurusan matematika ya Bu. Dan boleh diceritakan juga adakah pengalaman-pengalaman seru saat berkuliah di Matematika ITB? Alasan saya mengapa saya pilih matematika sebenarnya lebih ke itu ya, lebih ke melihat orang tua saya. Kalau ibu saya itu dulu dosen di IKIP Semarang, ya di IKIP Semarang. Dulu beliau juga dosen matematika, jadi sejak kecil sudah dididik matematika gitu ya. Jadi SD, SMP, SMA saya nggak usah nanya guru ya kan, saya tanya ke ibu saya aja. Dan kemudian juga alhamdulillah ya bersyukur akhirnya jadi melalui matematika kayaknya jadi lebih enak ya, jadi bisa terbuka untuk ilmu yang lain juga gitu. Jadi dengan adanya kita paham logikanya matematika, ternyata juga fisika juga paham, terus itu lain juga paham. Kecuali kalau bahasa ya mungkin ya bahasa Indonesia gitu mungkin nggak terlalu. Tapi kalau kemudian saya belajar bahasa Inggris gitu ya, itu juga ada logikanya gitu ya. Jadi melalui matematika itu terbuka untuk memahami ilmu pengetahuan ya. Oleh karena itu saya sebenarnya saya sempat juga ingin ke arsitektur tapi nggak jadi gitu ya, nggak bisa milih ke sana. Terus akhirnya saya matematika aja, akhirnya sampai sekarang gitu ya di matematika terus gitu ya. Gitu aja. Terus kemudian pengalaman kuliah ya waktu itu kuliah biasanya itu ya di GKU gitu ya, kemudian dulu di Labtek 3 gitu ya, kuliah di sana. Bagaimana kami kadang-kadang belajar bareng gitu ya untuk itu menghadapi kuliah, untuk bisa memahami kuliah gitu ya. Terus juga himpunan ya, dulu himpunan kebetulan waktu itu angkatan 90 itu masa-masanya pertama kali kami diakui ya. Sebelumnya itu himpunan tuh dianggap sembunyi-sembunyi ya. Kalau misalkan ada ospek dan sebagainya itu biasanya nggak pernah ada dosen yang datang. Nah, mulai tahun 90 itu mulai bahkan pembukaannya oleh ketua prodi berada di lapangan gitu ya, beliau sebagai komandan upacara gitu. Dulu ketua jurusannya namanya Pak Nana ya, Pak Nana Nawawi Kaos, dan saat itu ya akhirnya pertama kali diakui, tapi ya masih aja waktu itu ospeknya agak keras ya. Terus ya waktu itu juga masa semainya 90 itu juga gagal. Waktu itu kami sudah merencanakan macam-macam gitu ya untuk masa semai. Jadi sesudah OS kan biasanya ada masa semai. Sekarang masih ada ya masa semai ya? Masih ya. Nah di situ kami itu sudah merencanakan, saya mau vokal grup sama beberapa teman-teman, sudah menghafalkan lagu, terus ada parodi juga gitu ya. Tiba-tiba malam-malam waktu kami masih latihan ada berita bahwa mobil dari teman kami itu diambil orang gitu ya.
Jadi wah kami kalut dan sebagainya, akhirnya udah masa semainya dibatalkan dulu saja gitu ya, saking kitanya solider gitu ya. Jadi itu masa-masa di himpunan ya. Himpunan saya pernah ya paling jadi itu aja, jadi ketua kegiatan lah gitu ya. Untuk pengurus mungkin saya nggak terlalu aktif ya Bu ya, tapi biasanya saya sering ikut OSKM-nya se-ITB juga pernah ikut gitu ya. Jadi menurut saya asik sekali untuk jadi anggota himpunan ya. Sampai sekarang juga akhirnya saya kenal dengan alumni matematika yang sudah jadi misalkan di OJK gitu ya, di Bank Indonesia. Jadi menurut saya beruntung sekali saya bisa ikutan di himpunan ya, karena kita bisa berkenalan dengan kakak tingkat kita gitu ya, dan akhirnya jadi alumni sekarang. Gitu aja. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin tadi habis dengar cerita Ibu, kami juga jadi agak penasaran nih Bu. Di zaman tahun 90 itu ospeknya seperti apa ya Bu kira-kira? Kalau boleh diceritakan. Ospek, kami melakukan ospek itu tahun 91 ya, karena kemasuk 90, ke TPB kan nggak boleh ya, nggak boleh ada apa-apa. Baru 91 itu ospeknya ya selama mungkin 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu selalu berangkat pagi-pagi ke kampus dengan kaos yang sama gitu ya. Terus kemudian kami kumpul punya kayak base gitu ya, base camp. Dulu waktu itu di jalan itu, di Kebon Bibit ya, jalan Kebon Bibit ada base campnya. Jadi setiap hari harus datang ke situ, tidur di situ, kemudian kumpulin semua tugas-tugas. Udah selesai gitu berangkat gitu ya, berangkat ke kampus. Baris berbaris gitu ya, ya itulah diteriak-teriakin gitu ya. Jadi kamu malas apalah itu, ayo tegakkan badanmu dan sebagainya. Terus ya itu jalan jongkok. Terus kemudian masa puncaknya ya saya lupa. Ada masa puncaknya kami di Pangalengan ya, ke Pangalengan atau apa gitu ya. Dan di situ ya malam-malam datang ke sana gitu ya. Bajunya keringetan, sudah bau selama seminggu nggak dicuci gitu kan. Terus ya tidur di tenda-tenda, pagi-pagi dibangunkan, ayo, terus sambil ditutup mata gitu ya. Itu ya puncaknya malam-malam gitu kan. Nah, terus wah, saking itunya ya, saking menegangkan gitu ya, sampai ada yang nangis-nangis gitu ya. Laki perempuan bisa nangis juga gitu waktu itu. Jadi nggak perempuan aja nangis, sampai ada yang tegang sekali sampai wah saya takut sama kamu Kak. Dulu namanya itu Kang Iwan. Aduh saya takut Kang Iwan gitu. Jadi ya menegangkan sekali waktu itu. Terus nah setelah itu ada upacara itu kan, upacara pemakaian jaket itulah. Jadi wah terharu sekali, karena rasanya sudah susah payah kita itu sudah terbayarkan gitu ya dengan adanya diberi jaket gitu ya. Nah setelah itu ya setelah masuk jadi himpunan ya, ini waktu itu ya jadi panitia gitu ya, ikut wisuda terutama ya, wisuda. Terus akhirnya tahun depan saya ikut nge-OS gitu kan. Buat ngebales, enggak juga sih. Enak juga kan misalnya teriak-teriak gitu kan, jadinya wah jadi penat di kuliah jadi bisa terlepaskan dengan teriak-teriak gitu ya. Gitu sih. Jadi dan ya akhirnya jadi satu angkatan, jadi kami dekat gitu ya, karena merasa menderita bareng gitu ya. Terus kemudian dengan adik angkatan juga ada yang masih benci sama saya karena saya enggak juga sih, karena saya teriak-teriak. Saya tahu sendiri kan suara saya besar gitu ya, kalau teriak kan jadi bikin trauma, mungkin enggak juga sih. Bercanda aja gitu ya. Dan
ya ini berapa kali saya jadi itu anggota apa namanya yang nge-OS juga gitu ya. Ya supaya itu juga enak kan. Jadi begitu biasanya kan sesudah semesteran kan. Jadi pas libur semester akhirnya naik ke Pangalengan gitu ya. Di sana dingin-dingin, terus rasanya makan Indomie anget-anget, wah rasanya sedap sekali gitu kan di tempat-tempat yang dingin gitu. Gitu sih. Jadi menurut saya pengalaman di himpunan tuh menarik sekali gitu ya. Dan itu ya itu sekali lagi networking itulah yang membuat saya betah di himpunan gitu ya waktu itu ya. Ya gitu aja. Oke, terima kasih Bu, ceritanya sangat menarik gitu. Mungkin tadi saya juga sempat dengar gitu, Ibu kan orang tuanya juga dosen matematika gitu. Udah dari kecil berarti ketemu matematika terus gitu Bu. Ibu gimana sih bisa belajar matematika gitu? Mungkin karena sering ketemu matematika pernah penat Bu sama matematika. Ya itu karena ibu saya almarhum itu beliau adalah dosen matematika di Semarang ya, tapi sebenarnya kemudian karena ayah saya seorang tentara pindah ke Cimahi, akhirnya mereka berdua pindah ke Cimahi gitu ya. Jadi terus kemudian saya lahir di Cimahi gitu. Jadi memang ibu almarhum mengajarkan bagaimana berlogika gitu ya. Jadi bisa melihat sesuatu dengan apa lebih efisien juga gitu ya. Kadang-kadang juga kok pengen apa namanya, setelah saya berpikir-pikir gitu ya, kok saya agak kami itu dididik berbeda karena di situ kami diajarkan untuk bekerja keras dulu gitu ya, untuk belajar matematika sebenarnya bekerja keras walaupun misalkan kita sudah ya mungkin saya sih memang tetap harus bekerja keras gitu ya untuk mengerti suatu untuk belajar matematika. Jadi selalu latihan, dikerjakan gitu ya. Oke, baik Bu. Tadi kan kita sudah membahas cerita dan pengalaman Bu Nofri saat berkuliah ya. Mungkin selanjutnya saya ingin bertanya tentang perjalanan Bu Nofri saat pertama kali memilih untuk menjadi dosen dan spesifiknya di ITB. Mungkin boleh diceritakan Bu latar belakangnya. Ya, saya mendaftar sebagai dosen matematika ya ITB waktu itu tahun 95 ya, 95 lulus. Jadi dulu tuh 5 tahun ya, kalau kuliah itu 5 tahun. Jadi saya masuk 95 lulus, kemudian saya lanjut S2 dan untuk PNS-nya saya 97 ya, baru 97 terdaftar sebagai PNS. Untuk pengalaman jadi dosen memang sebenarnya tidak hanya bahwa kita itu harus pintar gitu ya. Jadi begitu saya sendiri waktu itu saya merasa bukan orang yang pintar seangkatan, bukan. Ya karena tetap masih ada yang lebih pintar dari saya gitu ya. Tapi saya ya karena saya ingin mengajar itu makanya saya nekat daftar gitu ya sebagai dosen ITB gitu ya. Dan ternyata juga untuk menjadi dosen tuh harus bisa bekerja gitu ya, komitmennya tinggi gitu ya. Jadi misalkan diberi tugas, kan tugas prodi itu banyak sekali ya. Misalkan pada saat akreditasi gitu ya, harus mengumpulkan data gitu dan kemudian harus membuat proposal gitu. Itu saya terlatih sekali di situ bagaimana saya diminta untuk membantu bikin proposal apa macam-macam, kemudian mengambil data dan sebagainya untuk keperluan prodi gitu ya. Dari situ kita itu bisa menjadi orang yang berhasil gitu ya, disebut berhasil ya karena kita komitmen pada kerja kita gitu ya. Pengalaman jadi dosen ya enaknya bisa jalan-jalan. Jadi tapi dengan syarat bahwa saya harus dalam tanda kutip kreatif dalam menjalankan riset, ya kan? Jadi untuk bisa menjalankan riset, saya harus kreatif mencari bagaimana memulai riset,
Yang pertama kali yang mengajak saya riset begitu saya jadi dosen tuh Bapak Profesor Edi Tribaskoro ya waktu itu. Wah ini Novriana ini bikin ya ada proposal tentang teori graf waktu itu. Coba buat ya. Langsung saya waktu itu berusaha itu ya. Terus dilaporkan berhasil gitu ya. Dan di situ kemudian saya lanjut kuliahnya di numerical analysis sebenarnya ya waktu itu ya, numerical analysis. Kemudian di sana juga entah kenapa ya atmosfernya itu selalu Bajar gitu ya. Teman-teman yang sering hangout dengan saya itu di sana walaupun saya numerik ya. Kemudian ada teman saya di aljabar, teman saya dari analisis ya dari berbagai negara. Itu tuh mengajak, yuk kita belajar bareng yuk. Presentasi minimal apa sih yang diteliti oleh kamu gitu ya. Nah, terus saya berusaha presentasi itu saya bidang saya. Terus yang dari aljabar presentasikan ke kami walaupun itu apa gitu ya. Kadang-kadang nggak terlalu paham kan karena sudah dalam sekali gitu ya penelitian tentang aljabarnya, tentang analisis gitu ya. Jadi gitu. Jadi melihat kayaknya asik sekali kalau atmosfer untuk saling membantu gitu ya, itu bagus sekali gitu ya. Dan kemudian juga di sana saya juga bisa masuk kuliah tentang financial mathematics gitu ya. Jadi dari sini saya pertama kali saya tahu tentang matematika keuangan ya di sana. Saya ikut kuliahnya, terus melihat ada teman saya juga di bidang itu, saya minta ajari gitu, tolong dong ajari saya dong tentang waktu itu option pricing gitu ya. Di sana saya pertama kali saya otodidaknya di sana gitu. Terus begitu pulang ya, terus kemudian saya berusaha melihat ternyata saya lebih ke memodelkan ya. Pemodelan matematika itu ternyata penting sekali karena saya bisa membuat pemodelan di keuangan, pemodelan di aktuaria gitu ya, terus pemodelan di berbagai hal gitu ya. Jadi di situ alhamdulillah saya sekarang bisa riset yang menurut saya jadi dasar saya itu yaitu tentang perbankan gitu ya. Perbankan di situ waktu itu juga idenya ya gitu aja, tiba-tiba ada alumni yang datang tolong dong bahas tentang perbankan tak apa gitu ya. Waktu itu juga masih di awang-awang apa yang mau dibahas gitu ya. Tapi kemudian coba dibikin modelnya gitu ya. Ya baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kalau tadi Bu Novri sudah bercerita tentang pengalaman saat tatap muka, apakah ada pengalaman menarik Bu saat Ibu Novri mengajar tidak tatap muka atau secara online? Mungkin boleh diceritakan Bu. Ya memang masa pandemi itu menjadi itu ya tantangan bagi kita ya, sehingga akhirnya segala-galanya harus dilakukan dengan daring gitu ya. Jadi memang waktu awal-awal agak kaget ya waktu itu. Jadi paling saya memberikan tugas-tugas, terus kemudian belum ada Zoom, belum kenal ya. Sebenarnya ada sih Zoom, tapi belum kenal Zoom, belum kenal MS Team waktu itu gitu ya. Jadi saya mengandalkan LMS saja, Moodle FMIPA kuliah ITB-ACD waktu itu ya. Dan begitu kemudian setahun kemudian ada Zoom, ada MS Team, sekarang ada EduNext gitu ya. Nah pengalamannya gara-gara ini akhirnya jadi itu karena bagian dari kuliah, jadi saya jadi masuk studio gitu ya, karena mau merekam kuliah pengantar teori suku bunga kan. Nah itu tuh selama berapa mungkin 2 bulanan gitu ya, saya tiap hari ke kampus gitu ya. Padahal waktu itu sudah pandemi kan, jadi bukan tiap hari sih, seminggu sekali gitu ya. 2 kali seminggu lah, 2 kali seminggu tuh untuk merekam gitu ya di studionya. Ya syukurlah kita sudah punya studio yang bagus gitu ya, walaupun ya dari itunya juga banyak yang typo ya dari videonya gitu ya. Dari situ kemudian
Akhirnya saya mengenal juga tentang bagaimana membuat soal-soal gitu ya. Jadinya memang jadi itu ya, jadi apa namanya, tantangan gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Bu, adakah wejangan-wejangan yang ingin disampaikan ke mahasiswa sekarang? Mungkin beberapa nasihat gitu ya, pesan yang ingin saya sampaikan bagi mahasiswa ya. Karena kita diberi kesempatan untuk belajar di ITB gitu ya. Itu tuh bukan karena kebetulan aja gitu ya. Tapi ini usaha kita gitu ya untuk belajar di ITB itu, usaha untuk bisa masuk ke ITB. Dan biasanya itu saya sering bicara sama mahasiswa saya, yaitu push your limit, ya kan, push your limit. Artinya begitu Anda merasa udahlah kemampuan saya hanya segini aja gitu, enggak, push your limit. Saya merasa limitasi saya hanya segini, push untuk makin lebar, untuk makin lebar kemampuannya, gitu ya. Itu yang saya sering sampaikan. Karena saya merasa saya berusaha untuk push my limit gitu ya. Jadi di sini misalkan saya merasa itu saya bukan orang yang, bahkan saya kos aja pertama kali pada saat saya di luar negeri gitu ya. Jadi selama kuliah, selama lahir sampai kuliah itu saya itu selalu tinggal dengan orang tua gitu ya. Tapi begitu harus S2, S3 gitu kan, harus di luar negeri gitu kan. Jadi ya sudahlah, saya yakin apa-apa yang diberikan pada saya itu sudah sesuai dengan kemampuan saya gitu ya, karena itu sudah ditetapkan oleh Tuhan pada kita gitu ya. Jadi dari situ saya merasa saya nggak mampu, tapi ya berusaha push my limit gitu ya. Saya merasa batasan saya adalah ini, tapi batasan kemampuan saya gitu ya. Ya sudah saya push, ternyata bisa. Saya berhasil gitu ya, Kemudian saya melihat juga kegagalan dari orang-orang yang di sana gitu ya, orang-orang yang saya anggap tuh pinter sekali dan sebagainya, ternyata mereka gagal juga ya. Artinya ya, dan saya di antara orang yang berhasil gitu ya. Jadi tinggal pertama yaitu tuh push your limit, dan kedua saya sangat percaya sekali pada bantuan Tuhan ya. Saya itu yang intinya gitu ya. Apa-apa itu ya sudah, ini adalah semua yang diberikan oleh Tuhan pada saya, dan Tuhan tidak akan memberikan tugas yang melebihi kemampuan saya.